Untuk yang pertama, karena dua aspek tadi, ekonomi dan demokrasi, dan juga lebih to celebrate Markus buku Markus gitu ya. Kita minta yang pertama bicara adalah Markus. Markus, persilakan. Anda mau bicara apa? Pokoknya yang menurut Anda penting dikatakan dan kita diskusikan, silakan disampaikan. Terima kasih Mas Saiful atas undangannya. Saya bicara berapa lama ini? Berapa lama ini bicara? Waktu kita terbatas karena ini yang terbatas sebenarnya. Yang terbatas ini Profesor Iksan. Profesor Iksan harus pergi jam 3.30. Oke. Oleh karena kalau kita mau sampai kapan aja. Tapi intinya mungkin nggak lebih dari jam 5. Nah, Markus masing-masing kita kasih 15 menit. Jadi 1 jam setelah itu kita diskusi. Oke. Ya, silakan Markus. Nggak, saya sebenarnya kan, dan itu sumber dari kesalahpahaman ini, saya sebenarnya minta Pak Saiful, moderatornya, mengajukan pertanyaan. Saya sebenarnya nggak terlalu suka dengan format tradisional seminar di Indonesia di mana ada setiap orang 15 menit. Ini kita langsung bisa lihat nanti orang ini semua main HP dan lain sebagainya. Jadi biasanya lebih dinamis kalau ada pertanyaan. Jadi itu sebenarnya inti dari percakapan kami waktu itu. Tapi nggak apa-apa. Jadi saya diminta kemarin oleh Mas Saiful memberikan semacam ringkasan dulu bukunya tentang apa dan lain sebagainya. Jadi ceritanya begini, saya baru menerbitkan buku tentang 10 tahun pemerintahan Pak Jokowi. Itu berdasarkan wawancara selama setahun dengan Pak Jokowi dari 2023 sampai 2024 atas undangan memang dari pembantu presiden pada saat itu. Namun saya juga sadar bahwa ada risiko besar dengan format seperti itu, bahwa nanti saya diminta menulis buku yang baik-baik saja dan lain sebagainya, saya tidak bersedia. Untuk itu maka saya menyampaikan beberapa persyaratan. Yang satu, saya tidak mau dibayar, itu sudah jelas karena ada penawaran logistik dan lain sebagainya. Saya bilang tidak, saya seorang akademisi, saya tidak akan terima 1 sen pun untuk buku ini. Yang kedua, saya mau tetap memiliki kebebasan akademis yang penuh. Artinya kalau bukunya sudah selesai, Bapak nggak boleh baca sebelum dicetak. Kan itu biasanya kalau ada proyek seperti ini, objek penelitian itu minta dulu dibaca, ada yang salah nggak. Itu saya bilang kalau memang persyaratannya seperti itu, saya tidak tertarik menulis buku ini. Dan yang ketiga, saya minta harus terbit di penerbit akademis universitas yang ya kredibel lah. Jadi karena mereka awalnya juga bilang, oh ya kalau udah selesai kirim aja kita cetak. Kan saya bilang tidak bisa, harus melalui prosedur review dan lain sebagainya yang lazim di dunia akademisi. Nah, itu semua persyaratan diterima oleh Pak Jokowi, dan pada pertemuan pertama saya tanya lagi, Bapak tahu itu kira-kira saya selama ini menulis apa tentang Bapak? Kan pasti pembantu Bapak udah kasih tahu. Oh ya tahu, nggak apa-apa, tulis aja yang baik, yang buruk nggak apa-apa. Jadi berdasarkan pernyataan ini dari Pak Jokowi, ya sudah saya tulis buku ini. Nah menariknya Pak Saiful misalnya bilang, oh agak halus, tapi dari pihak mereka terlalu keras. Kan? Jadi saya juga ada diskusi minggu lalu dengan orang PSI kan, jadi saya diminta membahas bukunya di depan pendukung Pak Jokowi.
Dan tentunya di situ dibilang, oh ini tidak fair, ini tidak seimbang, ini tidak ini. Jadi saya sebenarnya senang, saya udah bilang pada waktu itu, ada yang bilang terlalu keras, ada yang bilang terlalu halus, itu berarti pas. Kan? Karena that's what we're going for, yang di tengah-tengah. Dan memang itu saya tidak mau memilih judul yang terlalu bombastis, kan. Itu lebih deskriptif dan mungkin itu juga orang pikir itu agak halus, tapi coba nanti Bapak Ibu baca karena gratis. Jadi itu mungkin agak unik kalau ada peluncuran buku. Biasanya Bapak Ibu kan dibilang tolong beli, tolong dipesan. Saya bilang jangan beli karena kalau Anda Google judulnya dan klik ada PDF-nya gratis. Tinggal dibawa ke Snappy aja, dicetak di situ, 80.000 sudah jadi. Jadi itu dari Michigan University Press, tapi mereka punya sponsor yang membuat atau memposisikan mereka dalam keadaan di mana mereka bisa menawarkan buku seperti ini secara gratis, namanya open access. Yang biasanya mahal, tapi kalau ada sponsornya itu dimungkinkan. Jadi nanti Bapak Ibu baca sendiri dan menilai ini terlalu halus, terlalu keras, atau di tengah. Pada prinsipnya ada banyak hal yang saya bahas dalam buku itu karena kalau kita mau meneliti 10 tahun seorang presiden, tentunya itu bukan cuma demokrasi, bukan cuma persoalan ekonomi, bukan hanya hubungan internasional, tapi banyak hal yang lain yang harus dibahas. Nah itu menurut saya juga untuk saya sebagai peneliti ilmu politik agak menyenangkan. Jadi saya agak bebas, tidak harus menggunakan kerangka interpretatif yang terlalu kaku. Karena selama ini kalau kita menerbitkan buku, dan tadi sudah disebutkan ada buku lain 2 tahun sebelum ini, itu di Cornell University Press, juga tentang Jokowi dan Pak SBY, cara mereka membangun koalisi, tapi itu sangat konseptual dari segi ilmu politik. Nah yang ini agak beda, ini lebih cerita, juga pengalaman saya dalam penulisan buku ini. Jadi banyak aspek dari pemerintahan Jokowi itu dibahas di situ. Di sini saya cuma mau fokus ke satu hal aja karena menyangkut topik sore hari ini, dan itu persoalan demokrasi. Pak Saiful juga sudah menyampaikan, saya berdasarkan data yang saya miliki dan juga dengan sumber wawancara dengan Pak Jokowi, itu menurut saya cukup jelas bahwa memang kualitas demokrasi di bawah pemerintahan Jokowi turun cukup drastis. Dan sebenarnya Pak Jokowi mungkin pembelaannya juga enggak terlalu entusias, dia mungkin sadar juga tapi tidak terlalu peduli karena untuk dia fokusnya di bagian yang lain. Jadi dalam buku ini saya dalam bab demokrasi pertama mengambil perspektif yang makro. Jadi saya bandingkan dulu dengan indeks-indeks demokrasi internasional, dan memang berdasarkan VIDEM dan yang lain-lain tidak ada keraguan bahwa kualitas demokrasi di Indonesia di bawah Jokowi menurun. Namun harus diakui juga bahwa penurunan tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Sebenarnya kita dari tahun 2006 masuk apa yang disebutkan the Global Democratic Recession. Mau melihat VIDEM, mau melihat Freedom House, Bertelsmann, itu semua angkanya kira-kira sama. Jadi itu berarti Indonesia itu bukan pengecualian. Terjadi penurunan kualitas demokrasi di Turki, di India, di banyak negara-negara yang lain, termasuk
Amerika, Eropa, dan yang lain-lain yang selama ini dianggap benteng dari electoral democracy dan lain sebagainya. Nah, itu membuat penilaian terhadap pemerintahan Jokowi agak susah, ya, karena kita tentunya harus melihat secara komparatif juga. Dan ada negara-negara yang kualitas demokrasinya menurun lebih tajam dari Indonesia. Itu misalnya Turki, itu hebat sekali di bawah Erdogan. Dia sudah 20 tahun itu rajin sekali membongkar demokrasi di situ. Terus Modi di India sama, dia naik hampir bersamaan dengan Pak Jokowi dan menggunakan sentimen agama untuk memperkuat posisinya. Dan karena di situ bukan sistem presidensial, dia tetap bisa berkuasa tanpa pembatasan periode presiden di situ. Nah, Fidem itu jelas menilai penurunan kualitas demokrasi di kedua negara ini, Turki dan India, lebih parah daripada di Indonesia. Nah, itu tidak membela Pak Jokowi sama sekali, cuma kita harus tentunya menempatkan Indonesia di konteks komparatif tersebut. Jadi dalam bab itu tentang demokrasi saya menulis, kalau kita ambil perspektifnya makro, ya Indonesia oke lah, nggak terlalu luar biasa sebenarnya. Walaupun menurun, tapi turunnya sama dengan negara-negara lain. Tapi begitu kita semakin dekat, kita meninggalkan perspektif makro dan melihat secara detail bagaimana Jokowi memerintah, itu semakin buruk penilaian kita terhadap apa yang terjadi pada saat itu. Nah, di situ saya masuk ke pembahasan pengertian Pak Jokowi sendiri terhadap konsep demokrasi. Dan itu sangat menarik untuk saya, lama saya membahas dengan dia tentang itu. Jadi ada 3 pilar di situ. Yang pertama, dia memang percaya bahwa tujuan utamanya dari demokrasi adalah kesejahteraan. Itu berarti tanpa kesejahteraan, demokrasi nggak ada nilainya. Itu yang pertama yang dia mengatakan kepada saya dalam meeting pertama. Langsung dia bilang, apa sih tujuannya demokrasi kalau bukan kesejahteraan? Nah, mungkin untuk orang awam itu kedengaran, oh ya masuk akal. Tapi untuk kita sebagai aktivis demokrasi ya nggak bisa dong. Itu demokrasi punya nilai sendiri. Demokrasi ada tujuannya di dalam konsep itu sendiri. Demokrasi tidak harus membela diri untuk mengatakan saya hanya punya nilai kalau tujuan akhirnya kesejahteraan, tidak. Tapi menurut Pak Jokowi itu tidak bisa diperdebatkan. Pokoknya demokrasi itu harus menghasilkan kesejahteraan, ya kalau tidak untuk apa kita membela demokrasi. Itu yang pertama, jadi sudah banyak yang menulis tentang itu. Yves Warburton menyebutkannya the new developmentalism di bawah Jokowi dan lain sebagainya. Jadi memang dalam pemikiran Pak Jokowi tujuan sebenarnya satu-satunya dari demokrasi adalah pembangunan. Dan kalau demokrasi membantu dalam mencapai tujuan itu ya sudah kita dukung, tapi kalau tidak ya nggak apa-apa kita bongkar sebagiannya demokrasi, nggak apa-apa. Yang penting kesejahteraan pembangunan. Dia dalam bidang itu begitu sukses karena nyambung dengan pendapat mayoritas orang Indonesia. Memang seperti itu juga. Dan dia tahu. Jadi kesuksesan Pak Jokowi selama 10 tahun berdasarkan keberhasilan dia untuk menemukan titik yang temu itu dengan konstituennya dia. Konstituennya Pak Jokowi adalah
Indonesia Tengah. Bukan secara geografis, tapi secara konstituen. Itu orang-orang yang rata-rata pendidikannya agak rendah, penghasilannya agak rendah, tinggalnya di kampung, di desa, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan yang secara politik tidak mau ke kiri atau ke kanan. Yang fokusnya tidak ideologis, tapi pada hal yang bersifat pragmatis. Jadi dari polling kami tahu bahwa para pemilih itu menilai keberhasilan suatu pemerintahan dari kemampuan pemerintah itu membangun jalan, rumah sakit, sekolah, dan lain sebagainya, dan itu dianggap sebagai demokrasi. Jadi rekan-rekan saya di NU juga banyak dengan Pak Burhan dan juga sebagiannya dengan Pak Saiful dan LSI dan lain sebagainya, sudah banyak melakukan eksperimen survei yang menunjukkan bahwa banyak orang Indonesia itu menilai bahwa arti demokrasi itu kesejahteraan. Nah, di situ klop dengan Pak Jokowi. Sama persisnya pemahaman terhadap demokrasi itu. Jadi dalam eksperimen survei itu ditanya, kalau Bapak Ibu bisa pilih antara kesejahteraan atau kebebasan berekspresi misalnya, berkumpul dan lain sebagainya, mana yang dipilih? 80% pilih kesejahteraan. Dari survei itu muncul bahwa yang bisa disebutkan sebagai orang yang benar-benar liberal dan demokratis itu cuma 11% sebenarnya. Jadi yang bilang kebebasan berekspresi, kebebasan berkumpul, kebebasan berorganisasi itu punya nilai sendiri dan tidak bisa diperdagangkan dengan kesejahteraan misalnya, itu cuma 11%. Maka dari dulu Pak Jokowi nggak peduli dengan yang 11% itu. Dia cuma peduli mungkin waktu pemilu, karena yang 11% itu dia tahu nggak mungkin lari ke Prabowo. Jadi diambil itu 11%, tapi begitu memerintah itu tidak dilayani lagi. Dia kembali lagi ke yang saya tadi sebutkan sebagai Indonesia Tengah itu, yang dia tahu mayoritas yang mendukung dia, yang tidak terlalu politis, tidak terlalu ideologis, dan hanya berfokus pada persoalan pembangunan dan ekonomi. Jadi itu yang pertama, itu pilar pertama. Yang kedua, yang menjadi pilar pemahaman Pak Jokowi itu berhubungan dengan yang pertama, dan itu yang saya menyebutkan dalam bahasa Inggris itu majoritarianism. Ya, itu pemahaman yang meyakini bahwa demokrasi sebenarnya adalah yang diinginkan oleh mayoritas masyarakat. Dan itu dia menyampaikan langsung kepada saya, pokoknya demokrasi nggak rumit lah, pokoknya apa maunya rakyat, itu demokrasi. Dan dia menyampaikan bahwa dia memahami apa maunya rakyat dari polling. Dan memang harus diakui, nggak ada pembaca polling yang lebih hebat dari Pak Jokowi. Dia betul-betul memahami polling, dia memahami sampai detail-detailnya. Jadi kalau ada yang presentasi ke dia dari lembaga polling, dan itu bukan cuma satu, ada banyak. Dia mau tahu semuanya, semua slide kan, satu survei itu berapa biasanya pertanyaan, 120 kan? Semua dia mau tahu. Jadi bukan cuma ringkasan, executive summary atau apa, semua dia mau tahu. Oh ini slide-nya yang ke-90, tolong diulang lagi, ini saya mau paham betul. Jadi karena dia punya pemahaman demokrasi yang minimalis itu, ya untuk dia juga nggak paham kalau dituduh tidak demokratis. Dia agak bingung dalam hal itu. Loh, saya kan lakukan yang rakyat mau. Dan saya dipilih 2 kali. Kepuasan terhadap saya itu 80%. Apa yang kurang? Begitu.
Karena dengan pemahaman majoritarianism itu, lapisan-lapisan demokrasi yang lain itu diabaikan. Kan? Tentunya dalam konsep demokrasi yang sebenarnya, itu bukan cuma apa yang maunya rakyat, apa yang dipilih oleh rakyat dengan mayoritas di pemilu, bukan. Demokrasi itu melindungi justru minoritas-minoritas. Harus dilindungi oleh konstitusi, harus dilindungi oleh pemerintah. Jadi kita selalu bilang dalam ilmu politik, demokrasi itu hanya sekuat kemampuan yang paling kecil, yang paling lemah di suatu demokrasi. Kalau mereka tidak bisa hidup bebas, tidak bisa dilindungi oleh negara, tidak dilindungi oleh pemerintah, itu berarti bukan demokrasi. It's a tyranny of the majority. Dan saya ini orang Jerman kan, jadi saya paham betul ketegangan antara nilai demokrasi mayoritas dengan nilai-nilai demokrasi yang sebenarnya. Karena di negara saya dulu tahun 30-an, negara fasis itu naik dengan dukungan dari rakyat. Dipilih langsung secara demokratis. Si Hitler itu. Nah itu dari dulu kita di teori demokrasi agak bingung juga. Kalau seorang pemimpin dipilih secara demokratis, apakah itu berarti apa yang dia lakukan demokratis juga? Ya tidak dong kan. Jadi misalnya di Philippines, Duterte waktu dia dipilih secara demokratis, tidak diragukan. Tapi begitu dia mulai membunuh pedagang narkoba yang kecil-kecil itu, 85% orang Philippines bilang bagus itu. Setuju saya. Apakah itu berarti itu demokratis karena didukung mayoritas? Kan tidak. Jadi di situ Pak Jokowi sangat simplistik, dan itu memang di banyak bidang pemerintahan dia kuatnya di bidang simplistik dan lemahnya di bidang simplistik juga. Jadi kuatnya dia simplistik itu karena dia yang sebelumnya di Pak SBY semua dibikin rumit, dia maunya yang simple. Dan dia cepat, praktis, pragmatis, cepat. Tapi yang dikorbankan justru kompleksitas pemerintahan dalam bidang demokrasi, ekonomi, dan yang lain-lain. Nah, pilar ketiga dari pemahaman demokrasi Pak Jokowi adalah yang saya sebutkan sebagai polite democracy, demokrasi yang santun. Dan ini sebenarnya tidak terlalu luar biasa karena disebutkan oleh banyak pemimpin, khususnya di Asia. Jadi pernah itu beberapa puluhan tahun yang lalu ada yang namanya the Asian Values Debate dengan Mahathir Mohamad di Malaysia, terus Lee Kuan Yew di Singapura. Pada prinsipnya adalah jangan demokrasi dinilai dari perspektif Barat. Membiarkan kita di Asia mempunyai demokrasi sendiri dengan nilai-nilai kita sendiri. Nah, nilai-nilai itu pada prinsipnya berdasarkan pada senioritas, menghormati yang lebih tua, sopan santun, dan lain sebagainya. Dan Pak Jokowi akhirnya juga melihatnya seperti ini. Semakin lama dia memerintah, semakin kuat motif itu. Oke, bolehlah berdemokrasi, tapi harus santun dong. Jangan terlalu keras, jangan terlalu agresif, jangan kurang ajar, begitu kan. Nah, persoalan dengan argumen itu adalah bahwa yang berargumentasi seperti ini pada prinsipnya yang berkuasa. Jadi yang berkuasa yang boleh menentukan apa yang santun dan apa yang tidak. Maka konsep demokrasi santun seperti ini sebenarnya harus dikembangkan bukan dari perspektifnya yang berkuasa, harus dilihat rakyat di bawah mau nggak mereka santun. Ya kalau mereka menolak pemerintahan yang ada, mau mengkritik, masa mereka harus santun, harus juga bisa disampaikan kritiknya dengan cukup jelas. Dan kadang-kadang harus juga cukup keras.
Nah itu yang tiga ini yang menurut Pak Jokowi itu sangat penting dalam demokrasi. Dan di situ sudah kelihatan memang yang penting untuk Pak Jokowi bukan nilai demokrasi, tapi penggunaan konsep demokrasi untuk suatu tujuan pragmatis, yaitu pembangunan. Nah semua itu bisa dipahami sebenarnya hasil-hasil dari pemerintahan Jokowi dari pemahaman demokrasinya. Jadi dia cukup jelas bahwa nomor satu itu ekonominya, nomor satu itu pembangunan, yang lain dinomor duakan, dan hasilnya akhirnya seperti itu, bahwa demokrasi di bawah Pak Jokowi memang menurun cukup signifikan. Terima kasih. Terima kasih Markus. Sebenarnya banyak yang bisa digali dari Markus, nanti lain kali kita diskusi lagi. Tadi dikatakan bahwa yang nomor pertama bagi Pak Jokowi adalah pembangunan. Dalam prakteknya pembangunan dimaksud adalah pembangunan infrastruktur sebenarnya. Makanya Markus di bukunya menulis ini bapak infrastruktur ya, kira-kira gitu loh, atau bapak pembangunan. Nah, klarifikasi itu bukan itu yang saya tulis, dan saya malah menulis juga dari segi statistiknya pembangunan infrastruktur juga nggak hebat-hebat amat. Saya bilang Pak Jokowi itu memang disebutkan sebagai bapak infrastruktur, tapi kalau kita mengikuti statistiknya, ya harus dilihat konteksnya juga. Jadi misalnya dia juga mengakui itu, di bawah dia yang dibangun jalan tol itu 2.000 kilometer, yang di Cina 250.000. Jadi masih kecil. Dibanding Cina tentu aja, oke. Ya, dan juga dibanding Vietnam, India dan lain sebagainya, pengeluaran untuk infrastruktur memang dinaikin karena rendah sekali di bawah SBY, tapi masih di bawah Orde Baru, masih di bawah Vietnam, masih di bawah India. Jadi jangan disalahartikan saya menempatkan Pak Jokowi sebagai bapak infrastruktur atau pembangunan. Saya cuma bilang itu gambarannya yang memang dipakai, dan ya dibandingkan dengan statistiknya nggak selalu keluar gambaran itu.